Discuss ya. Ya. Kalau cari nama Discuss yang keluar paling atas Zora Discuss. Kebetulan aja itu. Nggak kebetulan itu. Tapi kalau kita kasih inang asuh, kalau inang asuhnya lagi mau jaga, kalau nggak dimakanin telurnya. Kok inang asuh tuh kayak babysitter. Babysitter, kita punya babysitter. Cek Kadar air, airnya. kadar air 0 loh TDS di sana. Oh, berarti bagus Segitu banget ya. kotornya secara mata ya, tapi ternyata TDS-nya 0, TDS-nya rendah gitu. Oke. pH-nya stabil di asam, sekitar 5,5. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kembali lagi di The Faro Show, dan episode hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu spesial. Orang yang berkecimpung di dunia ikan, tapi ini ikannya beda dari yang lain. Dan kayaknya yang paling gede ini dia nih ya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja sambut, ini dia Koko Hendra. Halo. Oke, boleh dikenalin dulu Kok. Halo, saya Hendra, saya penghobi ikan diskus, juga sekaligus breeder dan seller dari Zora Discuss. Oke, Zora Discuss ya. Ya. Kalau cari nama Discuss yang keluar paling atas Zora Discuss. Kebetulan aja itu. Nggak kebetulan, itu karena konsistensi Ko Hendra lah. Jadi Koko ikan Discuss only nih Ko ya? Ya, Dari aku segitu banyak ikan fokus banget di diskus. di Discuss. Why Discuss Kok? Mungkin karena waktu awal sih masih coba-coba, Oke. terus pas dilihat, oh udah langsung jatuh hati lah, jatuh cinta sama ikannya. Ke Discuss. Ke diskus, karena ini ikan cantik, elegan, terutama pas lagi jaga anak-anaknya tuh manis banget. Bener, ikan jaga-jaga anak Jaga anak Bisa? ya. Bahkan dia ngasih makan dari lendir di badannya. badannya. Oke. Dan ini jantan betina dua-duanya jaga bergantian. Oke. Jadi ada sif-sifan Wah, tuh. menarik nih. Ntar kita bahas. Iya. Udah pernah coba ikan apa aja Kok? Kalau ikan sih banyak sebenarnya, karena aku kan dari kecil tuh papa juga toko ikan hias di Oke, Sukabumi. oke. Jadi bau ikan dari golongan tetra, koki, manfish apapun itu sebenarnya udah pernah lihat dan udah pernah pegang juga dulu. Semuanya. Sempet piara koki juga waktu kecil lah, SMP, SMA. Oke, dari koki sebelum booming sekarang ini ya. Belum se-booming sekarang, tapi dulu waktu favorit tuh dulu mungkin lagi boomingnya zaman-zaman SMP SMA itu Black Rancu. Black Rancu. Ya, sempat lah main di situ. Oke. Kokos di Discuss berarti dari dulu juga udah pernah lihat Discuss nih. Udah. Nah, betul. Nah, itu saya mungkin ada satu momen yang menarik karena waktu itu saya bilang ke papa waktu kecil tuh duduk di meja toko, depan tuh akuarium diskus, terus diskusnya masih gitulah, masih jenis-jenis lama. Yang biasa ya. Terus kurang nyaman dan ikannya jadi mojok, hitam. Terus aku Oke. bilang ke papa, "Pak, ini ikan apa sih? Kok kayak gini banget gitu? Nggak menarik," aku bilang. Iya. Udah, setelah itu udah lewat, nggak ngapa-ngapain lagi, nggak ada bahas apa-apa. Oke. Sekarang malah punya farmnya. Oke. Kan jadi Yang awalnya kemakan menarik ya. omongan sendiri jadinya. Iya. Tapi warna asli Discuss tuh apa sih Kok? Karena yang aku lihat sekarang kan ada merah, ada biru, ada yang keunguan. betul. Aslinya tuh warna apa sih Kok Discuss? Kalau dari wildnya, dari tangkapan alamnya sebenarnya dia cuma ada 4, heckle, blue, green, sama brown. Oke. Ya, jadi warnanya sebenarnya masih warna-warna yang cenderung nggak menarik lah kita Heckle bilangnya. tuh warna apa tuh Kok? Heckle tuh sebenarnya dia warnanya lebih ada kebanyakan biru, Oke, biru. tapi ada bar tengahnya. Oke. Jadi ada prominent bar di bar kelimanya. Jadi kalau kelihatan kayaknya di predator ada yang namanya heckle juga. Dia sama ikan predator ada bar di tengahnya. Tebel tuh, kayak spidol hitam. Nah, Iya, itu di diskus ada yang jenis heckle. Oke, itu jenis-jenis basic yang dari Basicnya. alamnya ya. Nah, begitu dibawa, ada yang bawa ke Jerman, ada yang bawa ke Asia. Semua dicoba-coba tuh, di crossbreed, akhirnya muncul mutation kan. Oke. Nah, mutation ini yang muncullah ikan diskus yang seperti sekarang. Oke, berarti Koko breeding sendiri, jual sendiri juga. Iya, Nah, untuk saat kalau ini. untuk Discuss dia bisa breeding di umur berapa Kok? Atau ukuran berapa? Dia mulai matang gonat sebenarnya untuk betina lebih cepat. Oke. Jadi sekitar 9 bulan tuh udah mulai tuh. Bisa jadi indukan ya, mulai 9 bulan. bisa nelor lah dia. Oke. Tapi jantan biasa matang gonatnya lebih lama, sekitar 12 bulan lah, 1 tahun ya. Oke. Jadi kalau mau nge-pairing nih, mendingan ambil yang 1 tahun ke atas. Oke, Buat untuk pairing teman-teman. ya. Tapi pelihara Discuss aja susah, apalagi breeding ya. Iya sih, betul. Tapi betul. aku ngomong masalah breeding dulu nih Kok ya. Jantan sama betina berarti dijadiin satu tank. Betul. Bukan koloni kayak ikan-ikan. Enggak, kan kadang ada beberapa ikan kayak Corydoras 5 betina 3 jantan, Iya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di diskus itu satu-satu. Satu-satu. Karena begitu dia udah masang, itu udah jadi pasangan setianya,
ada jantan atau betina lain pasti diusir. Oke, berarti dia kayak lovebird gitu ya? Betul. Tapi kalau di musim kawin berikutnya sama dia juga apa harus sama yang lain juga nggak apa-apa? Kalau dia masih ada pasangannya, umumnya kayak misalnya, contoh deh ya, kita punya jantan betina udah sepasang, terus kita balikin ke komteng, itu duaan akan jalan juga duaan gitu. Bahkan mungkin di komteng itu yang besar dia akan nyari pojokan buat kawin juga di situ gitu. Sukanya mojok dia. Iya, jadi mojok gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya amit-amit salah satu dari mereka mati, apakah pasangannya masih mau kawin sama yang lain? Masih bisa. Masih bisa. Makanya itu lebih ke nanti selective breeding dari breeder-breeder yang mau menciptakan satu strain tertentu atau menyempurnakan. Misalnya kita mau cetak ikan diskus yang garis-garis, mau dibikin lurus semua. Nah itu kan mau nggak mau kita harus nyari indukan yang lurus sama lurus misalnya. Selective breeding banget. Line breedingnya Zora. Ya gitu. Spesialis yang lurus-lurus. Kok kalau di amfibi betina buang telur lalu ditembak sama jantannya. Kalau di ikan sama. Jadi kalau di diskus ini contoh aja ya, misalnya di dalam satu akuarium dia ada kayu atau ada sesuatu lah yang vertikal, betina itu akan nanjak itu kayak taruh telur 1, 2, 3. Itu harus langsung disusul tuh sama jantannya. Jadi di atas telur dia akan langsung semprotin spermanya masuk ke telur. Jadi kalau di diskus itu bergantian betina, jantan, nanjaknya gitu, rolling. Berarti betina pas udah keluarin dia jantan naik membuahin. Iya. Terus betina ulang lagi naruh telur yang lain. Betul. Berapa kayak biji selasi kan kok? Iya, kurang lebih kayak gitu. Berapa banyak kok? Berapa ratus? Wah, itu sangat variatif. Makanya kalau orang bilang breeding diskus itu susah ya, sebenarnya challenge-nya di sini. Kadang kita kalau lagi rame bisa 200 telurnya. Banyak. Ya? Sekali nelur tuh. Sekali nelur. Tapi kadang lagi apes-apesnya kok jadi cuma sedikit gitu. Bahkan jadi 200 belum tentu netes semua lagi. Iya. Nah, dari 200 itu biarin sama mama bapaknya? Iya, mereka akan jagain. Jadi mereka akan ngipasin tuh pakai ininya, pectoral fin ya namanya. Dikipasin biar ada arus air lewat telur. Kadang juga mulutnya kayak niupin. Dan itu bener-bener 24 jam. Ntar gantian betina jantan untuk ngejagain. Bahkan dari telur. Dari telur. Untuk dari telur jadi ikan yang siap dipisah ke tank terpisah itu berapa lama kok? Itu kurang lebih dia bisa makan sendiri lah ya hitungannya. Kalau mau aman di 2 minggu sebenarnya, 14 hari. 2 minggu, 14 hari. Berarti kalau bisa aku tarik dikit, dari dia nelur sampai ke siap dijual 1 bulan lah ya kurang lebih ya. Apa lebih dari itu? Bentar kok, sebelum dijawab dulu kita iklan dulu ya. Oke, jadi kalau kalian nih mau bukber, langsung aja ke Lunchbox di Menara Kadin lantai 3. Lagi ada paket buka bersama, cuman mulai dari 35.000. Dan kita lagi ada juga festival takjil nih. Jadi teman-teman yang mau bisa langsung aja datang ke Menara Kadin lantai 3 ke Lunchbox. Oke, bye-bye. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Kalau kita mau jual 2 inch 3 bulan. 2 inch 3 bulan. Karena itu 2 inch itu kayak apa ya, udah umum lah. Kalau saya mau cari ikan ya, kalau misalnya terlalu kecil lagi, yang belinya harus expert gitu. Karena lumayan rentan. Ringkih, ya rentan sekali. Oke, nah berarti dari misalnya setahun berapa kali kawin kok? Apa kita? Dia akan kawin selama di situ nggak ada telur, nggak ada anakannya. Seminggu sekali dia bisa buang kalau rajin. Jadi misalnya nih hari ini Senin ya, misalnya ini Rabu ya. Kita ambil contoh ini Rabu. Dia telur gagal atau kita buang telurnya. Ntar Rabu depan atau Kamis dia akan buang telur lagi. Berarti kalau kita langsung pindahin mah dia langsung buang-buang pabrik telur. Pabrik telur ya? Iya. Cuma kan kita ngangkat telur nih, mindahin misalnya mau kasih ke inang asuh atau mau ditetesin secara artificial, itu challenge-nya tambah tinggi. Jadi mending sama mamanya. Mending sama mamanya, karena dia kemungkinan dia jaga tuh tinggi, 80% ke atas. Tapi kalau kita kasih inang asuh, kalau inang asuhnya lagi mau jaga, kalau nggak dimakanin telurnya. Kok inang asuh tuh kayak babysitter? Babysitter, kita punya babysitter. Ikan-ikan kan? Iya, jadi ibarat kalau kayak di burung mungkin kalau abis dia netes, dilolohin manual atau nggak sama indukannya kayak gitu ya? Betul, lolohin manual kita sebut artificial tuh.
Kita juga ada kita bikin pasta dari kuning telur itu bisa tuh. Oh, itu kalau rajin tuh mau Ya, sepetin anakannya. betul. Tapi kalau misalnya nggak mau lebih gampang, kita cari nangasu. Jadi nangasu itu adalah satu ikan dewasa atau 2 ekor ikan dewasa yang memang mau dikasih telur indukan manapun dia akan rawat. Oke. Gitu. Iya, Tapi ada satu masa, oh ini rajin, itu jadi nangasu kepercayaan saya lah. Istilahnya kan, babysitter kepercayaan saya nih, ini nggak akan makan telur. Tapi ada aja kejadian kalau dia capek, dia dimakan juga telurnya. Oh no! Lagi nggak mau jaga. Nggak mau jaga, lagi nggak mau. Iya. Keren, ini gue baru tau. Tapi ini semua ikan kayak gini kok, apa? Enggak Kayaknya sih. didiskus. Kayaknya discuss aja ya. Iya kan, kalau kayak anak ikan kita gabung sama indukan rata-rata bisa dimakan. Dimakan, gitu. iya. Kalau diskus enggak ya, unik ya diskus ya. Ya, kalau sama indukannya atau inang asu yang memang suka. Iya, Kalau iya. dimasukkan ke ikan dewasa lain dimakan. Makan, iya. Jadi Semi harus- predator sebenarnya ikan diskus. Diskus tuh dari mana sih kok asalnya dia? Amazon. Amazon, Iya, berarti aslinya. dari Amerika. Iya. Ya. Nah, yang aku tahu, yang aku cari tahu, yang aku baca-baca juga katanya diskus itu PR-nya tuh air kok. Betul. Betul. Tapi kalau kita tarik ke Amazon, air Amazon juga kotor banget kan? Kelihatannya kotor. Visually. Iya. Visually itu kotor, Iya. dirt, mud gitu kan, lumpur apa gitu. Tapi setelah dicek ada beberapa istilahnya yang datang ke sana bawa alat TDS meter tuh untuk lihat cek Kadar air. airnya. Kadar air 0 loh TDS di sana. Oh, berarti bagus Segitu banget ya. kotornya secara mata ya, tapi ternyata TDS-nya 0, TDS-nya rendah gitu. Oke. pH-nya stabil di asam. Sekitar 5,5. Tapi kalau pemula nih mau piara ikan, diskus kok rekomen nggak? Beberapa pemula ada, tapi ya itu harus bener-bener belajar dulu. Belajar dulu. Jadi teman-teman kalau mau main diskus jangan langsung beli ikan ya. beli ikannya. Kalau saya selalu advice belajar dulu pertama satu, yang kedua siapin rumah yang ideal. Oke. Karena kadang saya mau pelihara diskus tapi tanknya cuma 30-40 cm. Idealnya berapa kok? Idealnya menurutku di 1 meter ke atas. Bisa taruh berapa ekor? Tergantung ukuran. Kalau 3 inch mungkin bisa 8, Oke. 6 ekor, 8 ekor itu ideal lah. Maksudnya ya. dia ruang geraknya enak, buat pertumbuhan ke depan juga cukup bagus. Dan aku lihat diskus tuh lebih pipih gini kan daripada gemuk itu iya, pipih gitu ya. betul. Oke, tanknya 100 cm, 100 ke atas lah. semeteran lebih. Semeteran Terus apalagi yang harus disiapin kok? Filternya gimana? Filter sama. Apa aja yang harus dimasukin ke dalam? Yang pasti ya udah pasti harus ada filter mekanis dan biologis. Oke, ada dua berarti ya? Iya, kan sebenarnya kalau di filter kan ada mekanis, ada biologis, sama ada kimiawi. Oke. Nah, yang mekanis ini ya kayak kapas dakron atau yang jaring seperti matala, spiral mat kayak gitu-gitu. Terus ada yang media biologisnya yaitu yang batu-batu lah. Misalnya yang batu-batu kan yang berpori. Iya, Istilahnya kita ngomongin SSA di sana. Oke. Baru ke kimiawi ini opsional. Oke. Mau pakai karbon aktif misalnya atau apa ya? Yang lain lah, resin-resin itu opsional banget. Perlu apa enggak gitu. Kalau perlu pakai, kalau enggak mendingan jangan. Cukup 2 yang awal tadi. Oke. Kalau untuk air kok, air tanah, air mineral, air Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang.